Nyelekit banget. Warga menyebut Anies Baswedan tidak usah bikin partai dikarenakan begitu sulitnya membuat partai politik. Dan lebih baik Anies buat negara sendiri dan anak abah langsung mengangkatnya menjadi presiden. Langsung telak. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh Pak Anies, ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Digis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol. Susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama anak abah jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Dhani Kamruni, Anies tetap yang terbaik dan hebat. Kalau terbaik dan hebat ya jadi presiden, nyatanya kalah kok. Jangan kan jadi presiden, nyalon gubernur aja sampai hari ini belum ada partai yang mengusung. Karena kesombongan, kecongkaan daripada kalian itu. Mengatakan bahwa Mas Anies tidak butuh partai. Ketika tidak ada yang mencalonkan satupun partai, kalian teriak-teriak dijegal. Kalian demo PKS, kantor PKS. Kalian tidak punya rasa malu kalian itu. Kalian itu tidak punya rasa malu. Muka tebal kalian itu. Memalukan dan tidak punya rasa malu. Betul gak? Betul gak? Jadi kalian itu kalau kepingin menjatuhkan orang itu harus cerdas. Jangan asal badan cot, jangan asal ngomong, ya. Itulah orang-orang pembenci pemerintah. Kalian literasi gak ada, ya. Kalian tidak punya wawasan yang luas. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak. Ini barang bagus Bang, mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal
Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online ditambah dengan para tim perumus 27 April dan kemudian menyepakati 3 hal. 1, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih, Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama. Kira-kira gitu, Bang. Dan yang ketiga itu panitia nasional didirikan. Gara-gara Jokowi, Mulyono, Anies gagal. Ya, dari capres turun kasta mau nyagup. Mukanya tebel sekeras logam. Kulit badak juga kalah. Itu komentar netizen. Bodoh amat deh, yang penting gua berkuasa. Gitu kali ya. Merapat ke Golkar, loncat ke Demokrat, hijrah ke Gerindra, pindah ke Nasdem, nyasar ke PKS, imigrasi ke PKB. Akhirnya mau dompleng PDIP. Seolah-olah semua ketua umum parpol dan kader-kader partai itu bodoh semua, bisa dipermainkan. Kecuali elit PDIP kali yang bodoh. Ya, ideologi Anies itu nggak jelas. Ideologinya kapitalis, jumping lies, kutu loncat, pinter merangkai kata, nafsu kekuasaannya, syahwatnya luar biasa, suka berkhianat, dan tukang dompleng. Jadi mungkin ini jadi pelajaran. Jadi mungkin stop kali ya, gara-gara Mulyono dan gengnya gitu, kata Ono Surono yang gagal nyagu di PDIP. Dan saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jerowasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat,
Dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem, dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terpikir diusulkan oleh PDI Perjuangan.